Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan, dan seluruh siswa SMA Kristen Petra 5. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Di dalam ibadah syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur atas segala anugerah yang boleh kita rasakan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan bangsa dan negara kita. Sebagai warga negara yang baik, dengan berlandaskan pada tema Indonesia Maju, kiranya ini menjadi tonggak pendorong bagi semangat dan motivasi kita untuk terus melakukan yang terbaik. Melalui ibadah syukur ini kita kembali berefleksi. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Ucapan syukur itu kita wujudkan dalam bentuk sikap dan cara pandang kita untuk selalu melakukan yang baik, melakukan yang berkualitas. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama selain beribadah, hari ini juga kita akan memeriahkan Hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan berbagai lomba. Sekalipun tidak seperti biasanya, kita bisa melakukannya bersama-sama di sekolah. Tetapi lomba yang kita lakukan hari ini, kita lakukan dari rumah. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi ucapan syukur kita, tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bersyukur, kita bersukacita melakukan semuanya ini. Di dalam segala keterbatasan yang ada karena pandemi ini, tidak menghalangi kita, tidak menghentikan langkah kita. Dan biarlah kemerdekaan ini bukan hanya sebagai slogan atau kata-kata semata, tetapi kita boleh memaknai kemerdekaan ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mewujudkan impian menjadi nyata. Kesempatan untuk bekerja, untuk belajar, untuk berkarya, memuliakan nama Tuhan di dalam segala karya kita. Selamat bersyukur. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar nih? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Hari ini kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita, atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Hari ini kita bersyukur atas kemerdekaan ke-75 tahun negara Republik Indonesia. Saya ajak kita semua sebagai orang percaya, mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dalam rasa syukur kita kepadanya. Bersama-sama kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, di hari penuh sukacita dan juga hari penuh syukur ini, kami bersama-sama datang selaku warga negara, tapi juga selaku anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang masih Tuhan kerjakan bagi bangsa ini, bagi kami semua, walaupun saat ini kami masih terus menghadapi dan berperang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, di hari ulang tahun Republik Indonesia ini, kami bersatu hati untuk menaikkan segala rasa syukur, menaikkan segala rasa percaya kami akan pekerjaan Tuhan di hari-hari hidup kami ke depan. Berkati kami, berkati bangsa kami, berkati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengaplikasikan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita memuji kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Mari bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapa, kami bersatu hati, kami bersiap untuk merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk membuka hati, pikiran dan keseluruhan keberadaan kami untuk dituntun oleh Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini mampu kami cerminkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini, di hari kemerdekaan ini, diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang memeliharanya. Salah satu hal yang menarik dilakukan ketika kita melihat ada postingan selebgram atau postingan artis di dalam media sosial Instagram khususnya, ada satu hal yang cukup diminati untuk dilakukan selain membaca caption ataupun gambar mereka yang sensasional mungkin. Kira-kira itu kegiatan apa? Ya, kegiatan itu adalah memantengi komentar para netizen yang luar biasa. Kadang-kadang itu adalah salah satu yang cukup senang dilakukan kita ketika kita melihat ada satu sensasi luar biasa, foto sensasional yang diposting oleh seorang selebgram terkenal, kemudian mulai kita lihat komentar orang-orang Indonesia biasanya nih luar biasa. Nah, komentar-komentar tersebut ada yang nyambung, ada yang pro sebenarnya, ada yang pro, ada yang kontra, atau ada juga yang nggak nyambung. Contohnya mengiklankan produk di komentar orang lagi posting hal yang berbeda gitu. Nah, itu adalah jenis-jenis komentar yang kadang-kadang ketika saya melihat hal tersebut, hal itu cukup menarik sih. Orang bisa berbicara dengan sebebas mungkin di akun media sosial orang lain. Nah, kalau kita ngomong soal berpendapat, salah satu hak asasi yang dilindungi di negara kita adalah masalah berpendapat. Nah, tapi jangan kita berpikir bahwa ketika kita berpendapat, ya seperti apa saja yang saya mau ngomong, itu saya berpendapat kayak gitu aja, saya nggak memperhatikan hal apapun. Nah, kebebasan berpendapat karena kita bilang itu kita dilindungi di negara kita, tidak langsung membuat kita untuk bisa berpendapat seenak apa yang kita inginkan. Ternyata berpendapat itu adalah kebebasan di negara kita ini, di negara merdeka. Apalagi kita merayakan 75 tahun kemerdekaan, sudah 75 tahun juga mungkin sudah banyak undang-undang dan hukum-hukum yang dibuat untuk melindungi ketika anggota negaranya itu berpendapat. Nah, tapi berpendapat dengan pemikiran yang bijak dan komprehensif adalah sebuah bentuk integritas. Maksudnya adalah kita boleh berpendapat, gak ada yang ngelarang kita berpendapat, tapi kita diberikan akal budi di dalam kebebasan kita berpendapat untuk berpikir dulu sebelum berpendapat. Apakah yang saya omong ini sesuai fakta? Apakah yang saya omong ini menyakiti orang lain gak? Apakah yang saya bicarakan ini merendahkan gak? Atau apakah yang saya bicarakan ini diskriminatif gak terhadap kelompok-kelompok tertentu? Nah, berbicara atau berpendapat tapi sebelumnya berpikir tentang hal ini adalah sesuatu yang perlu, bukan hanya perlu dilakukan, tapi sebenarnya perlu dilatih. Nah, karena melakukan ini juga bukan hal yang mudah, karena keinginan untuk bergibah itu kencang, jadi kita harus bisa melatih diri kita, mengendalikan diri kita dalam kebebasan kita. Nah, menikmati salah satu bentuk kebebasan, salah satu bentuk hal yang dinikmati di dalam kemerdekaan kita adalah kita bisa mengecap pendidikan yang tinggi. Nah, jadi ketika kita sudah merdeka di negara mereka ini, kita bisa bersekolah di mana aja yang kita mau. Kita bisa memilih pendidikan kita setinggi apa. Dulu mungkin lebih susah gitu. Kenapa? Karena mungkin masih ada beberapa hal yang membuat orang tidak bisa berpendidikan setinggi yang mereka mau. Tapi sekarang sudah lebih bisa. Itu adalah salah satu kenikmatan yang kita rasakan sebagai orang merdeka.
Nah, kemudian 75 tahun kemerdekaan sudah kita nikmati. Saya ingin kita tidak mulai dengan bertanya seberapa banyak yang sudah saya beri. Jadi jangan mulai dengan bertanya seberapa banyak sih yang sudah saya beri, seberapa banyak sih yang sudah saya kontribusikan. Tapi mulailah dengan bertanya dengan apa yang sejauh ini sudah saya beri. Seperti tema kita, what have I got that I give. Jadi apa yang sudah kita terima yang kemudian bisa kita beri. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kebebasan, kemerdekaan sudah kita nikmati sejauh ini. Selama 75 tahun kita merdeka, kita menikmati jerih payah dari para pahlawan. Pertanyaannya, kembali ke pertanyaan yang tadi, apa yang sudah diberikan kepada saya yang bisa saya persembahkan sebagai bentuk kontribusi saya bagi negara saya? Saya menikmati semua kebebasan itu, saya menikmati semua perlindungan itu, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada negara saya? Mulai dari hal-hal yang kita lakukan. Mungkin sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai seorang siswa, seorang siswi, apa yang kira-kira bisa kita refleksikan dengan diri kita yang dapat kita berikan bagi negara kita? 1 Petrus 2 ayat 16 jelas berbunyi tadi, saya bacakan sekali lagi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hal ini jika kita refleksikan seberapa jauh di tengah kenikmatan kemerdekaan 75 tahun ini, apa setidaknya kontribusi yang sudah kita berikan bagi negara kita. Saya ingin mengutip seorang penulis Kristen bernama William Barclay. Dia berkata bahwa Christian freedom does not mean being free to do as we like it means being free to do as we ought. Jadi menjadi seorang Kristen yang bebas adalah menjadi orang yang bukan melakukan sesuatu seperti yang kita mau, seenaknya kita, tetapi melakukan sesuatu seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Panggilan kehidupan kita dari anugerah kebebasan yang sudah kita miliki, kita tetap punya panggilan untuk mencerminkan Kristus. Yang seharusnya kita lakukan adalah mencerminkan belas kasih dan membawa gerak perubahan terhadap isu-isu sosial. Masihkah kita memandang orang dengan etnis berbeda, dengan mungkin kelas sosial berbeda, itu secara diskriminatif? Kalau jika memang iya, sudah saatnya mulai melatih memperbaiki hal tersebut, karena kita semua setara. Kemudian sudah bisakah kita mulai mendukung cara-cara kita hidup dengan melindungi alam, bersikap ramah kepada bumi? Sudahkah kita cukup berbagi, setidaknya tersenyum dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang terdekat kita? Sudahkah kita mendengarkan ketika orang berkeluh kesah seperti yang dilakukan Yesus? Maka nikmatilah kemerdekaan ini, rayakanlah dengan penuh sukacita, dengan selalu menyadari panggilan kita di dalam kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki. Mari melakukan 3B. Bebaslah dalam pikir, berkaryalah dalam laku, dan berdampaklah bagi dunia. We've got the freedom and let's live freely and responsibly. Jadi mari kita sudah dapat kebebasan itu, mari hidup dengan bebas dan bertanggung jawab. Tuhan menyertai kita semua. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kebebasan yang masih kami rasakan. Kami bersyukur di hari ini Tuhan masih menggiring bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang masih bisa memaknai kemerdekaan ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, di tengah hal yang kami lakukan sebagai peran dan tanggung jawab kami mampu tetap bertanggung jawab terhadap anugerah kebebasan dan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun hati, pikir, laku, dan keseluruhan keberadaan kami untuk tetap berjalan bersama Kristus.
Inilah kami dengan segala kekurangan dan kelebihan kami sebagai seorang manusia, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.